baru sebentar mau arah ke kanan, melihat jamaah yang tersisa, barangkali ada yang membawakan HP untuk saya pinjam. Tiba-tiba ada seorang naik panggung dengan cepat. Pikiran saya mau antar HP. Saya tidak menyangka ini ada niat buruk atau ya. Tiba-tiba pas saya masih di posisi duduk, santai-santai aja, dan dia tusuk dan cukup kuat. Ketika saya merasa sudah terancam dengan pisau, kemudian saya berusaha membangun, tapi tusukan sudah terlanjur. Mungkin sasarannya di bagian leher atau dada, tapi karena saya ada sedikit bergerak, qadarullah, bukan karena saya punya kelebihan atau hebat, akhirnya tertusuk di bagian tangan saya. Kemudian begitu saya berdiri, saking padahal orangnya kurus, masih muda, mungkin antara 23, 24 tahun, tapi posisi memegang pisaunya dan cara tusuk, mohon maaf, bukan orang biasa, orang terlatih. Artinya cara tusukan itu sangat kuat. Padahal dia kurus, kalau saya tahan dia pakai tangan, dia udah mungkin bisa bergerak. Tapi fisik yang begitu kecil, kurus, bisa memiliki kekuatan tusuk sampai hampir 7 dan 8 cm masuk pisaunya. Ketika saya bangun, masih posisi dia menahan pisaunya. Tapi ketika saya bergerak cepat, patah pisaunya sampai yang sudah bata masih tersimpan di dalam. Baru ketika saya berdiri, saat itu saya belum rasa ada pisau. Pas saya melihat ke kanan saya, melihat ada pisaunya, kemudian saya keluarkan pakai tangan kiri, kemudian saya lepas, kemudian cukup berincar darah di baju dan di tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Kali ini saya akan kembali menjabarkan atau menjelaskan referensi berpikir dari sisi pemikiran dan olah rasa saya untuk saya share kepada teman-teman semua, yang dimana apapun yang saya sampaikan ini adalah olah pikir saya, olah rasa saya, hanya referensi ya, referensi. Jadi teman-teman wajib kaji dan olah kembali, tentukan hasil pemikiran, hasil keputusan, hasil perasaan, temukan keautentikan dirimu dari semua informasi yang kamu dapatkan, jangan ditelan mentah-mentah ya. Di video ini saya kembali akan menjelaskan tentang perihal penusukan kepada Syekh Ali Jabir. Di video yang lalu sebelumnya saya membahas hanya sedikit sekilas. Allahu a'lam bishawab. Tapi teman-teman, ini harus saya sampaikan. Kejadian atau peristiwa penusukan Syekh Ali Jabir yang terjadi ketika beliau selesai berceramah di daerah Lampung ini membuat geger seluruh masyarakat Indonesia. Banyak polemik yang tersebar di masyarakat. Ada yang berpikiran bahwa ini adalah aktor intelektual di belakangnya. Ada aktor intelektual di belakangnya. Ada urusan dengan politik, ada urusan dengan kebangkitan sebuah partai lama. Dan juga ada sosok jin yang merasuki si penusuk tersebut.
Video ini saya khususkan untuk membahas full pandangan saya, pendapat saya mengenai hal ini. Teman-teman, di efek transformasi kosmik saya sempat sedikit membahas mengenai peristiwa ini. Karena ini memang ada hubungannya. Hasil olah rasa, olah pikir saya, ini ada hubungannya dengan peristiwa transformasi kosmik atau residual energi yang terjadi antara bumi dengan alam semesta. Efeknya ini berpengaruh kepada setiap manusia, bukan hanya kepada teman-teman indigo, gifted, starseed, ataupun yang lainnya. Efeknya semua terpengaruh. Karena gelombang otak yang terganggu oleh besarnya energi bisa menghasilkan segala sesuatu hal yang kita tidak duga. Kalau kita bahas mengenai peristiwa penusukan Syekh Ali Jabir, saya akan bahas dulu mengenai kronologinya. Yang saya ketahui teman-teman bahwa ketika saya berceramah, Syekh Ali Jabir ada sesi foto-foto. Ya. Nah, ada yang meminta foto kepada beliau, lalu beliau karena tidak bawa handphone, nah si ibu-ibunya ini orang yang minta fotonya, mohon maaf, ini pinjam handphone. Ada yang bisa pinjamkan handphone tidak gitu. Nah, lalu tiba-tiba ada yang lari dari arah depan. Ya, arah pintu masuk dan keluar katanya ya. Nah, ada yang lari, seorang pria kurus, tidak terlalu tinggi, usia 24 tahun, 25 tahun, lalu tiba-tiba menikam Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir yang sedang berfokus kepada orang yang minta foto, akhirnya tidak terfokus dan tidak melihat bahwa itu adalah sebuah serangan, dikira itu memberikan handphone. Tapi alhamdulillah, qadarullah, Syekh Ali Jabir selamat, dia bisa menghindar. Yang tadinya tikaman ditujukan kepada dada atau leher, akhirnya hanya mengenai lengannya. Di awal video saya sudah selipkan mengenai pernyataan dari Syekh Ali Jabir tentang pendapatnya mengenai sang penusuk tersebut. Karena banyak polemik yang beredar. Ada yang bilang penusuk tersebut gangguan jiwa, gila, dan lain sebagainya. Nah, banyak juga yang bertanya kepada saya di DM, Instagram saya, maupun di kolom komentar YouTube. Apakah benar sang penusuk gila? Di sini akan saya jawab berdasarkan apa yang saya ketahui. Penusuk Syekh Ali Jabir tidak gila. Hanya memang sang penusuk ini mengalami suatu titik proses kehidupan yang sedang menghimpit perasaan juga pikirannya. Karena kalau boleh di cross check, silahkan, sang penusuk ini baru saja menghadapi istrinya yang melahirkan. Dan ketika ditanya ke warga, ya, ada juga artikelnya. Ini artikelnya, warga dan RT di sana menyatakan bahwa AA penusuk ini, ya, itu baru tinggal di sana sekitar 1 minggu. Jadi, baik Pak RT atau warga tidak mengetahui tingkah, pola, sifat karakter sang penusuk. Karena baru seminggu ada di daerah tersebut. Kalau kita bahas secara si penusuknya ini, yang videonya juga sudah beredar, kalau teman-teman sudah sempat menyaksikan, bahwa sang penusuk ini, dia ketika tertangkap dan sudah dihakimi massa, berdarah-darah, dia ada yang terlontar, terucap dalam mulutnya. Yang keluar dari mulutnya, yaitu kata-kata, "Saya salah apa?" Ini boleh saja teman-teman mungkin menganggap saya sebagai orang yang suka cocokologi atau yang lain sebagainya, bebas. Tapi menurut olah rasa dan olah pikir saya, inilah yang saya sampaikan di konten efek transformasi dan hubungannya dengan penusukan Syekh Ali Jabir. Bahwa sosok atau penancap atau penusuk Syekh Ali Jabir ini memang tengah memiliki himpitan dalam keadaan kondisi kehidupan yang menekan pemikirannya. Karena proses transformasi kosmik ini, energi beredar, meluap, energi positif dan negatif bersamaan beredar, gelombang otaknya terganggu, dan lalu
Ini akan saya sampaikan selanjutnya, teman-teman. Ini menanggapi bahwa benarkah sang penusuk dirasuki oleh jin? Yang saya ketahui, dan ini juga sudah disampaikan oleh penerawang Bang Jeb di Instagramnya. Dan saya dengan ini setuju dengan pernyataan penerawang Bang Jeb di Instagram, bahwa memang yang saya ketahui saat ini sudah beredar, bersebaran ke seluruh penjuru dunia, bahkan bukan hanya Nusantara. Tapi Nusantara adalah target utama pokok untuk meletup, dipicu. Jadi beberapa orang dirasuki, dipengaruhi pikirannya, perasaannya, sehingga dia melakukan hal-hal yang bahkan dia sendiri tidak sadar melakukannya, atau dia sendiri tidak bisa menolaknya. Di sini saya tidak membela atau tidak membela si penusuk ya, atau membenarkan perbuatan si penusuk, tidak. Tapi ini kita coba menjabarkan ya. Lihat saja videonya, cari saja. Dia mengatakan bahwa salah saya apa katanya. Lalu lihat di artikel ini. Saya sempat mencari artikelnya, bahwa di artikel ini, di berita, salah satu portal berita bilang bahwa sang penusuk mengaku dia mengalami halusinasi sebelum melakukan penusukan. Lalu ada artikel lain yang menyatakan bahwa sang pelaku ini ada kecenderungan melonjak amarahnya, tidak terkontrol ketika ada atau hadir di majelis ceramah. Ini saya berdasarkan artikel yang ada, dan saya korelasikan dengan transformasi energi yang terjadi, transformasi kosmik, bahwa energi-energi semua sudah berpendar, makhluk-makhluk astral juga semua sudah mencari wadah-wadah inang-inang untuk disusupi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memecah belah, mengacaukan dunia, mengadu domba manusia, dan membuat suatu kekacauan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan pernyataan Syekh Ali Jabir ini saya rasa bisa memperkuat menurut saya, tapi mohon maaf kalau saya salah mengartikannya. Syekh Ali Jabir di video mengatakan bahwa sosok penusuk dia berbadan kurus, tinggi, yang kalau secara logikanya ketika Syekh Ali Jabir tahan dengan tangannya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa, tenaganya akan kecil karena Syekh Ali Jabir jauh lebih besar. Tapi yang terjadi apa? Tusukannya sangat kuat sampai pisau itu patah. Dan Syekh Ali Jabir bilang bahwa ini indikasi penusuknya terlatih, karena cara menusuknya, cara memegang pisaunya sangat mantap dengan tenaga yang sangat luar biasa. Terlatih di sini dalam artian bisa berbagai macam hal. Dimasuki, dirasuki, dipengaruhi energi negatif yang memang ditugaskan untuk menyerang para alim ulama, para cendekiawan-cendekiawan, para orang yang menyebar kebaikan. Itu memang sudah dilakukan, dan ini bukan yang terakhir dan bukan sosok yang pertama. Silahkan cari di berita, ada juga bahwa hanya sekedar masalah kotak amal seorang muazin, seorang tukang azan menusuk imam masjid, imam musola. Hal ini sering terjadi. Hal ini terjadi karena gelombang frekuensi energi dan makhluk-makhluk jahat, jin-jin yang sesat, yang mulai menghinggapi. Sehingga orang berbadan kurus, tinggi, yang jauh lebih kecil daripada Syekh Ali Jabir mampu melakukan hal yang sangat luar biasa dan tenaganya cukup besar, sangat besar, sampai patah pisaunya di pergelangan Syekh Ali Jabir. Jadi apakah benar sang penusuk dirasuki jin? Saya bisa mengatakan dikontrol jin. Tapi jin di sini jin yang sesat, setan dari kalangan jin, dikontrol dirinya. Ingat, ditingkatkan kelemahan diri, di transformasi kosmik sebelum saya sampaikan bahwa kelemahan diri, kekurangan diri akan ditingkatkan. Kalau orangnya amarah, tambah amarah. Orangnya tertekan depresi, tambah depresinya. Ditingkatkan. Sehingga dia tidak sadar atau tidak bisa menolak.
ketika melakukan sesuatu. Ini hasil yang saya ketahui dan belum tentu kebenaran teman-teman sekali lagi ya. Kenapa ini saya sampaikan? Bukan untuk kalian selalu berfokus kepada hal mistis atau gaib, tidak. Tapi kepada tujuan. Kenapa Anda merasa dikontrol untuk membunuh alim ulama atau melukai alim ulama? Karena tujuannya adalah untuk memecah belah umat, menghancurkan kemanusiaan yang ada di muka bumi, agar terjadi perpecahan dan peperangan. Kenapa Indonesia? Karena di Indonesia banyak sekali stimulan-stimulan yang bisa merubah tatanan negara, bisa merusak sosial, bahkan hubungan baik antar agama. Kalau kalian percaya dengan sosok Dajjal, kalau kalian percaya dengan sosok Antikristus, kalau kalian percaya akan kehadirannya, maka hal ini tidak bisa kita acuhkan. Dan hal ini bisa berkorelasi dan memang berhubungan. Karena ketika orang itu lari, hampir semua orang tidak menyadari, tidak tahu akan terjadi hal seperti itu. Padahal kalau secara logika, orang tidak bisa menyembunyikan pisau yang panjang ketika berlari. Dan energi orang ketika ingin melakukan kejahatan pun terasa. Apalagi itu di khalayak ramai, umum. Tapi qadarullah. Syekh Ali Jabir, selamat. Alhamdulillah. Lalu apakah ada aktor intelektual di balik ini semua? Ada manusia yang merancang ini semua? Ingat teman-teman, bahwa wasfis sufi sudurinas minal jinnati wanas, bahwa setan itu selalu membisik-bisikkan ke dalam dadamu. Was-was, ragu, bimbang, takut, dan setan itu terdiri dari jin dan manusia. Jadi kejadian ini memang ada campur tangannya dari manusia, juga campur tangan dari makhluk astral. Bekerja sama. Tapi di sini saya tidak menuduh, tidak mengarahkan atau menggiring opini kepada kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Yang pasti, orang ini, kelompok ini, dia tidak ingin terjadi perdamaian. Inginnya perpecahan, inginnya ada domba, apalagi ada stimulan. Di Indonesia ini banyak hal yang bisa membuat kita terpecah belah, teradu domba. Banyak sejarah kelam di kita ini yang bisa diangkat kembali. Padahal itu semua juga sejarah kelam. Baik itu 65, 98, semuanya itu hanyalah sebuah konspirasi rekayasa kelompok yang bahkan tidak dicurigai dia yang melakukan. Kelompok yang satu ini diadu domba oleh kelompok yang ini. Sehingga dia menyalahkan ini menyalahkan dia. Dan kita mendapatkan warisan kebencian yang direkayasa, disepakati, dibuat oleh kelompok tersebut. Saya membuat konten ini adalah untuk, mari teman-teman, jangan terpancing emosi, jangan terbawa amarah, apalagi langsung menuduh, menghujat, menggunjing, apalagi menyalahkan, bahkan memfitnah kelompok atau orang-orang tertentu yang melakukan ini. Karena ketika kita sudah seperti itu, itulah yang dituju. Terjadi suudzon, prasangka yang buruk kepada setiap manusia, kepada saudaranya sendiri, satu bangsa, satu negara. Terjadi konflik yang terjadi, itulah yang diinginkan mereka. Jangan ikuti, saya mohon, saya minta tolong kepada teman-teman semua. Lebih tingkatkan kesabaran dan jaga akal sehatnya. Jangan pernah mau disetir. Ini adalah pemicu untuk keseluruhan manusia di Nusantara ini. Barang siapa energinya yang masuk ke dalam jebakan amarah, maka dia termasuk ke dalam cerita skenario yang sudah siapkan nanti di depannya. Jika yang tersulut, maka akan terjadi kebakaran. Beberapa tempat akan terjadi kerusuhan. Sebelum itu terjadi, mari kita cegah, kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga teman-teman kita, jaga lingkungan kita, agar jangan mudah terhasut oleh siapapun. Mari bersama-sama, ingat kita Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mudah terpancing amarah, jangan ikut-ikutan apa yang kamu tidak paham, jangan mudah diadu domba. Jangan saling menyalahkan,
menduga-duga, biarkan kasus ini serahkan kepada yang berwajib. Pelakunya sudah tertangkap. Dan yang utama adalah mari kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau yang menjadikan, beliau tidak pernah tidur, melihat, maha melihat segala sesuatu hal. Maka kita kembali kepadanya agar mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan petunjuk jalan yang lurus, agar kita tetap di jalur pasukan Imam Mahdi, tidak tergerus, terbawa, tergeser pasukan Dajjal atau Antikristus. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup di sini ya untuk konten ini saya bahas. Semoga ini ada manfaatnya. Semoga kita semua dinaungi energi-energi positif, dinaungi rahmat berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar kita menjadi orang-orang yang terpilih, seleksi yang terjadi, kita menjadi barisan-barisan terpilih, barisan-barisan yang bijaksana, barisan-barisan penyeimbang dunia, dan diridhoi oleh Yang Maha. Saya Reza Rahasia. Mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.